Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Elitoni, NPM 12200032. Saya dari Universitas Timur, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang teori perdagangan Hesar Ohlin. Model perdagangan Hesar Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hesser tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Hesser-Ohlin, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Hesser-Ohlin. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara menurut Salvatore tahun 2004. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Menurut teori Hesser-Ohlin, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost, suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki atau faktor endomen masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Misalnya, negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif padat tenaga kerja atau labor intensif dan mengekspornya. Teori Hesser-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hesser-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Hesser-Ohlin ini dikenal sebagai proportional factors theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori Hesser-Ohlin menggunakan dua kurva. Pertama, kurva isocost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva isoquant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva isocost seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hesser-Ohlin. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2 atau 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isocost dan isoquant, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dari tabel tersebut, kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hesser-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Setiap negara memproduksi 2 komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda.
Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300, sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos sebesar 900 US dollar pada titik A. Sehingga proses produksi 300 unit sepatu dan labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya 2,66 US dollar. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos 900 US dollar pada titik B. Sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 10 US dollar. Pengujian empiris teori Hazer-Ohlin. Pengujian data Amerika Serikat atau Wesley-Leontief. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wesley-Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Hazer-Ohlin. Leontief menerapkan Hazer-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori Hazer-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal, dan sebaliknya impor akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Hazer-Ohlin yang sering dikenal Leontief paradoks. Tetapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Hipotesis teori Hazer-Ohlin. Sebelum melakukan titik kritik terhadap teori Hazer-Ohlin, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Hazer-Ohlin. Antara lain yang pertama, produksi barang ekspor di setiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di setiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 3. Harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspor padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hazer-Ohlin. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hazer-Ohlin, sehingga perlu adanya perbaikan antara lain. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Kelemahan asumsi teori Hazer-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Hazer-Ohlin, dalam menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dan memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah.
Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumbuh pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endomen Hesser-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu memsubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hesser-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validasi model Hesser-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Dari gambar di sini, menunjukkan bahwa perdagangan yang saling menguntungkan dapat dilakukan berdasarkan IRS. Jika kedua negara diasumsikan identik untuk berbagai aspek, kita dapat menggunakan satu production possibility curve dan satu indifference curve untuk menunjukkan perdagangan kedua negara tersebut. Dengan perdagangan negara satu, dapat spesialisasi penuh dalam memproduksi X pada titik B. Negara 2 dispesialisasi penuh dalam produksi Y pada titik B1 dengan meningkatkan X dan Y pada titik dari titik keseimbangan A ke titik keseimbangan E yang berarti terjadi kenaikan konsumsi. Hasil ini dari adanya perdagangan yang meningkatkan skala ekonomi produksi hanya satu komoditi dalam setiap negara. Sekian dan terima kasih. Buku yang saya gunakan adalah Model Perdagangan Hesser-Ohlin dalam Teori Kritik dan Perbaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.